tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku, tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau tak peduli masa lalu, tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia, tak peduli masa lalu. Memilihku, ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Oh, selamanya Kau setia. Oh, selamanya Kau setia. Selamanya Engkau setia. Engkau setia.
pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Sekalipun tubuh dan batinku selamanya. Melayani, mengiring-Mu seumur hidup. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat kehidupan. Oh, Engkaulah mahkota kehidupan yang tak bisa diberikan oleh dunia ini. Engkaulah segala-galanya. Oh,
tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih. Yesus, hanya dalam namamu kutemukan tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih. Yesus, hanya dalam namamu kutemukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus. Bagiku tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih. Yesus, hanya dalam namamu kutemukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini kami dapat memuji Engkau, kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini, di hidup kami, dalam persekutuan ini Tuhan. Engkau hadir. Terima kasih. Bahkan Engkau menampakkan diri-Mu bagi kami. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Oke, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom semua. Shalom, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Ini yang Galaxy punya Ibu kah? Bukan. Oh, siapa yang Galaxy ini? Oke, baik, puji Tuhan. Kita lanjut ya. Oke, di radio ada 3 ya. Siapa saja kah di radio? Salam yang di radio. Nah, lihat dulu ya. Ada yang menyapa kah? Oh, tidak ada yang menyapa di radio. Apa ya? Kok feedback ya? Oke, ternyata Pak Lunggu 1 ya. Ya, shalom Pak Lunggu ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Pagi hari ini
Ada yang mau sharing kah? Sebelum kita go ahead. Lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ada yang mau sharing? Ya bes kayaknya mau sharing ya. Oh, ada Ma Alexa di radio. Shalom Ma Alexa. Ma Yeye kayaknya mau bicara tuh. Cek satu. Kayaknya apa tinggi di situ ya, Pak? Kok nggak dapat? Cek satu. Cek satu. Cek tes satu. Cek satu. Oke. Cek. Oke, baik ya. Kalau tidak ada, kita lanjutin ya. Kemarin kita sampai di yang Paulus itu ya. Coba saya lanjutin ya. Saudara, oke. Pada usia 19 tahun, dia membaca berbagai buku tentang kehidupan. Jadi aku tidak perlu membahas secara mendetail tentang bagaimana karena kualitas dirinya dan karena pencerahan dan peneranganku, dia tidak hanya bisa berbicara dengan sedikit wawasan tentang perkara rohani, namun juga mampu memahami maksudku. Makanya saudara kan kita apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita itu sebagai satu wawasan kita ya untuk mengenal Allah yang sesungguhnya gitu. Ya, itulah tujuan dari bagaimana Allah berbicara ya melalui pemahaman-pemahaman para orang-orang kudusnya gitu. Ya. Namun kan yang jadi masalah itu kekristenan itu berhenti sampai di situ gitu. Jadi istilahnya kalau ketika Tuhan tanya, jadi menurutmu aku ini siapa? Menurutmu sendiri kira-kira begitu gitu. Siapa? Gitu. Ya. Jadi menurutmu siapa gitu. Nah, itu sekarang yang sedang dihakimi. Itu kita yang sedang dihakimi oleh firman Tuhan itu gitu. Jadi artinya dihakimi itu seperti diinterogasi lah gitu. Jadi menurutmu aku ini siapa gitu. Oke. Nah, jadi itu yang dimaksudkan di sini ya. Tentu saja ini tidak mengecualikan gabungan faktor internal dan eksternal ya. Meskipun demikian, satu celah pada dirinya adalah karena talentanya dia sering menjadi fasilida dan sombong. Sebagai akibatnya, karena ketidaktaatannya, sebagian dari itu secara langsung mewakili penghulu malaikat. Nah, gitu. Ketika aku menjadi daging untuk pertama kali, dia berusaha sekuat tenaga untuk menentangku. Jadi kalau dikatakan penghulu malaikat ini, ya Lucifer gitu sebetulnya. Ini langsung dia mewakili. Ya, kepala dari malaikat yang dulunya gitu ya. Jadi dia langsung mewakili menentang gitu loh. Sama seperti Petrus gitu. Ketika dia tarik tangan Tuhan kan, karena tadi yang itu dia bilang gitu, menurutmu siapakah aku ini? Lalu tiba-tiba dia bilang, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan puji dia kan? Bukan manusia yang mengatakan itu. Wow, nah, itu langsung.
itu dia ya. Jadi kefasihannya dalam menceritakan tentang Taurat gitu ya. Saudara bisa lihat itu, saudara, di antara para sarjana-sarjana teologi kalau sudah bicara tentang pemahaman mereka tentang Tuhan, kayaknya sudah tepat sekali gitu. Jadi kadang-kadang kalau sudah berdebat itu kesombongan yang keluar gitu. Ya. Jadi akibat dari ketidaktaatannya itu dia langsung mewakili gitu. Ya. Menentang Tuhan katanya ya. Dia adalah salah seorang dari mereka yang tidak mengetahui firman-Ku dan tempatku dalam hatinya telah sirna. Ya. Jadi Tuhan sendiri mengatakan bahwa ya malaikatnya itu nggak mengenal firman-Nya gitu. Jadi orang semacam itu menentang keilahianku secara frontal dan dihantam olehku dan akhirnya mau sujud menyembah serta mengakui segala dosa mereka. Karena itu setelah aku, perhatikan ya, karena itu setelah aku memanfaatkan kemahirannya. Ya, perhatikan saudara bahasa dari firman Tuhan ini, saudara. Ini berbeda, saudara, dengan ada perbedaannya sedikit dengan bahasa yang kita lihat di dalam Alkitab yang boleh dikatakan secara umum. Nah, sebetulnya saudara, bahasa daripada para nabi-nabi di perjanjian lama itu, saudara, itu sebetulnya mirip dengan ini gitu, sebetulnya. Contohnya misalnya begini, ketika Elia itu bilang gitu ke ini ya, mungkin Tuhanmu itu tidur atau dia lagi sibuk kemana gitu, panggil terus katanya. Atau dengan bahasanya, kamu menyusahkan Allahku katanya. Jadi bahasa-bahasa di sini, saudara, di firman Tuhan yang Maha Kuasa, saudara, itu ada satu benar-benar, saudara, dia itu sedang, jadi kita itu sedang masuk di dalam satu pemahaman yang baru, di mana kita akan melihat sendiri dengan jelas bagaimana Allah itu menaklukkan kita gitu. Jadi proses penyelamatannya itu nyata, bukan abstrak gitu. Abstrak itu kan tidak kelihatan gitu. Jadi hasil dari ini adalah kita semakin memahami Tuhan yang sesungguhnya gitu. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan itu luar biasa, itu bukan latah gitu. Tapi karena kita mengalami langsung bagaimana seperti seorang pribadi, seperti yang kita kagumi, yang bisa menaklukkan hati kita gitu loh. Jadi ini sebetulnya yang saya perhatikan perbedaan dari pengalaman dengan Tuhan sekarang dengan yang dulu. Ini yang saya lihat dengan jelas gitu. Jadi bukan hanya dari pemahaman ini gitu, tapi itu terlihat gitu di dalam pengalaman kita gitu. Nah, saudara, dengan ini saudara, saya itu boleh dikatakan itu seperti ditegur sama Tuhan gitu. Ditegurnya bagaimana, saudara? Karena saya itu selama ini, saudara, karena memang punya boleh saya katakan saya serius gitu ya. Mungkin ya seperti yang dialami oleh Paulus itu dan para rasul yang lain gitu. Istilahnya walaupun mungkin takarannya sedikit gitu ya, tapi benar-benar terus belajar gitu. Belajar dalam arti mau rela
walaupun pemahaman saya pikir sudah tepat gitu, tapi saya rela salah deh gitu, nggak apa-apa. Dan memang berkali-kali demikian gitu. Nah, jadi saudara, kadang menurut saya di antara orang lain mungkin tidak memahami seperti yang saya pahami gitu, sehingga kadang-kadang bahasa saya itu jadi tidak mengakui ya dari bahasa saya yang saya tahu di dalam hati saya gitu ya. Jadi seperti mengurangi bahwa Tuhan sanggup menaklukkan jenis orang bagaimanapun gitu. Semalas apapun orang dalam mengikuti firman Tuhan, ternyata dia bisa taklukkan gitu. Seterikat apapun orang kepada dunia, ternyata jadi ada sesuatu yang saya yang saya dengarkan di ini. Itu seperti, kalau bahasanya bisa begini, suara itu seperti sayup-sayup gitu. Jadi kan ada, kalau perkataan Tuhan yang kita dengarkan itu ada namanya, dia itu seperti keras gitu ya. Terus dan dia itu tegas. Itu langsung ada seperti itu ya. Tapi yang saya katakan itu sayup-sayup itu adalah akibat daripada di situ kita mengalami seperti satu rahasia. Kenapa sampai dikatakan sayup-sayup itu adalah karena seperti penaklukan awal gitu. Penaklukan awal di dalam diri saya, sehingga saya boleh mengatakan itu sayup-sayup itu samar-samar gitu, karena masih ada yang diruntuhkan dia gitu loh. Jadi seolah-olah roh saya itu merasa gini ya, gitukah? Gitu. Jadi gitukah? Gitu. Ya, dalam hati saya, seperti itukah? Gitu. Jadi saya tertemplak tapi halus gitu. Jadi dia tidak menemplak, karena kan ada dia menemplak, pum gitu. Kayaknya tegas gitu, frontal gitu ya. Seperti yang dialami oleh Paulus itu ketika pertama kali berjumpa dengan Tuhan itu. Itu kan ditemplak, pum gitu. Tetapi kali ini saudara, dia menaklukkannya itu sangat lembut tapi menohok juga gitu. Setelah kita renungkan. Jadi cara dia menaklukkan gagasan kita, pemahaman kita yang kita anggap benar, sudah akurat nampaknya tentang Allah itu. Jadi dia berperkara dengan kita, tapi dia berperkara ada, kan saudara sering ya mendengarkan misalnya perbantahan itu ya. Perbantahan kadang-kadang kan itu sampai tidak membiarkan dirinya itu mendengarkan apa yang dikatakan orang lain gitu. Dia ngomong terus gitu. Bahkan kadang-kadang saudara, orang yang berdebat ini kadang-kadang dia pakai apa ya? Dia ulangi perkataan-perkataan sampai membuat orang yang teman bantahannya ini itu jadi kayak bingung gitu loh. Jadi kalau seseorang itu tidak kuat dengan mentalnya gitu ya, kalau dia tidak biasa dengan adu argumen seperti itu, dia akan mundur gitu loh. Nah, dan ini sebetulnya jadi ada ilmunya seperti itu. Jadi itu bukan lagi untuk saling apa ya, memberikan pemahaman gitu ya, tetapi sudah ke arah menjatuhkan gitu loh, membuat orang bingung. Nah, itu negatif. Jadi bukan untuk istilahnya, kan kalau namanya adu itu kan dia itu harus gini loh. Apa argumenmu? Coba bantah argumen saya. Gitu. Jadi ada dia bukan membantah argumennya, tapi menjatuhkan gitu.
Itu bukan namanya adu debat. Jadi ada dia adu debatnya itu dia tetap pertahankan ilmunya gitu, tidak mengizinkan apa yang dikatakan orang itu untuk coba ini loh, seperti ini loh gitu. Nah, jadi saudara, sebetulnya kita sering sekali mengalami adu debat dengan Tuhan di dalam hati kita. Nah, jadi Tuhan itu justru kan mengajak, marilah kita berperkara, katanya. Ayo kita berperkara. Kemukakan pendapatmu, katanya. Nah, jadi waktu pas di bahasa seperti ini, saudara, karena Allah itu adil, jadi dia itu kayak menurunkan kepintarannya gitu. Karena kan memang dia pintar, kita nggak bisa berbantah dengan dia. Siapa yang berbantah dengan penciptanya? Kita ini ciptaan gitu. Tapi demi orang mengenal dia itu rela mendengarkan kita dengan seksama. Supaya apa? Kita pun mau mendengarkan dia dengan seksama. Jadi saudara, disinilah kita sebetulnya melihat bahwa bagaimana Allah itu sangat adil. Dia rela, padahal kita ini ciptaan. Makanya saudara, ketika Ayub itu, ketika dia mendengarkan satu hikmat yang lain gitu ya, kan dia itu kan mendengarkan. Sebelumnya itu sebetulnya dia sudah mempunyai hikmat. Tapi hikmatnya itu tidak berkembang. Jadi hikmatnya itu sebatas pastilah ada pengajaran-pengajaran sebelumnya itu, saudara, yang dia pegang prinsip-prinsip tentang Tuhan. Sehingga, saudara, ketika dia menjalankan prinsip-prinsip itu, dia memiliki kehidupan yang boleh dikatakan secara materi berlimpah, secara hikmat berlimpah, secara apa ya? Secara moral patut dipuji. Sebagai seorang ayah patut diteladani. Sebagai seorang suami patut juga diteladani gitu. Sebagai seorang tua-tua dia patut juga diteladani gitu. Dari segi kesalehan lagi, saudara. Orang-orang miskin memuji dia gitu. Karena dia sering menolong gitu. Jadi itulah sebetulnya yang terbongkar ketika teman-temannya itu menanyai dia gitu, atau mulai adu debat dengan dia gitu. Dari segi mana saja kalian kalah sama saya. Wong bapak kalian aja tunduk ke saya kok, dia bilang gitu. Apalagi kamu. Nggak usah ajarin saya. Jadi ilmu manusia, pikiran manusia, hikmat manusia, dia sudah di atas, kira-kira begitu. Karena dari segi usia juga. Dari segi pengalaman hidup, dari segi menjaga hidup, dia di atas manusia yang lain. Karena Tuhan juga memuji hal itu. Jadi ketika dia mendengarkan perkataan itu gitu ya, tampillah engkau sebagai laki-laki, katanya. Wah. Itu perkataan itu berbeda, saudara. Dengan perkataan yang sebelumnya. Kalau saudara lihat itu, saudara, kalau nggak salah di pasal 2 itu ya, saya lupa persisnya, dia itu punya pengalaman. Aku teringat dengan engkau ketika masa remaja, ketika aku di dalam kemahku, katanya gitu. Itu adalah kasih dia yang mula-mula gitu. Berarti dia itu memiliki satu persekutuan dengan Allah yang tidak kelihatan gitu. Yang dia tekuni, dia sembah gitu. Dia sudah itu loh.
Jadi ketika dia benar-benar mengalami kesengsaraan itu, jadi ketika dia mendengarkan perkataan Tuhan yang menohok itu, saudara, dia itu tutup mulut gitu. Dia tutup mulutnya dan dia bilang begini, aku cabut semua perkataanku, katanya. Nah, kalau dikatakan aku cabut semua perkataanku, itu dari pihak Ayub. Jadi kita tidak boleh memahami seperti yang dikatakan oleh Pak Andreas, dia sudah mencabut, sudah nggak berlaku. Bukan begitu. Tuhan tidak bermaksud demikian. Jadi ada istilahnya memang yang tidak tepat gitu, tetapi ada itu memang yang bisa kita katakan itu firman Tuhan, karena di dalam setiap manusia itu tetap ada unsurnya Tuhan. Ada firman Tuhan. Jadi perkataan-perkataan itu semua, perkataan-perkataan itu sebetulnya itu firman. Kan firman dengan perkataan sama. Makanya Tuhan katakan gini, kita itu dihakimi dengan perkataan kita nantinya. Setiap kata-kata yang sangat kecil sekalipun gitu, itu akan dihakimi pada akhir zaman katanya gitu. Jadi semua perkataan-perkataan yang kita percayai, maka itulah yang akan membatasi hidup kita daripada mengenal Allah yang sesungguhnya. Jadi kalau kita tidak mau menerima perkataan yang baru, yang mungkin itu ya tidak masuk akal bagi kita gitu, maka seorang yang tidak mau belajar gitu, itu berlaku juga di dunia sekuler gitu ya, di luar Tuhan maksudnya. Jadi orang-orang yang tidak mau belajar dari orang lain, dari perkataan orang lain, dari hikmat orang lain, maka orang itu ilmunya ya rendah juga. Makanya kalau sudah langsung mencap orang, oh itu kadrun misalnya kayak gitu. Kan sekarang kan terbelah begitu. Dia itu memang sudah garis keras gitu. Jadi kadang-kadang saudara, bahasa-bahasa misalnya disebut Taliban lah segala macam ini itu gitu. Jadi kalau kita bisa mendengarkan pemahaman dari orang yang memang dia itu dikatakan teroris, dia dikatakan itu Taliban atau apapun kadrun gitu. Kalau kita tidak bisa mendengarkan mereka, maka apa yang jadi milik mereka itu tidak bisa memperkaya kita gitu. Tidak bisa memperkaya gitu. Karena apa? Sudah kita cap negatif. Ya. Jadi saudara, demikianlah halnya orang yang sangat mempertahankan bahwa pemahaman dia sudah di atas rata-rata gitu. Jadi kadang-kadang ketika Tuhan membawa kepada dia orang yang menurut dia orang ini nggak punya hikmat lah gitu. Siapa sih orang ini? Atau dia bawa orang yang dari kehidupannya mungkin kita perhatikan bahwa orang ini ya tidak mempedulikan Tuhan. Nggak terlalu inilah. Jadi kita membuat pembandingan itu. Tetapi saudara, ketika seseorang itu dibawa kepada kita, nah ketika diperhadapkan, maka itu bisa membongkar kesombongan di dalam kita. Jenis yang seperti ini bisa membongkar. Jadi biasanya ini saudara adalah yang kita anggap itu kayak musuh kita gitu. Orang musuh itu kan orang yang suka buat jengkel, yang mengkhianati kita.
yang tidak fair dalam hidupnya gitu ya. Nah, jadi jenis seperti ini ketika diperhadapkan kepada kita itu seperti membongkar di dalam diri kita sesuatu yang itu bukan sifatnya Allah, kira-kira begitu. Jadi terbongkar. Jadi kita tahu ini iblis gitu. Nah, itu udah dipakai gitu loh. Jadi ini dipakai oleh Tuhan. Makanya ada istilah tadi itu. Aku memanfaatkan kemahirannya gitu. Jadi saudara, kita ini saudara sedang dibawa kepada satu pengalaman di mana akal budi kita ini mesti bertumbuh gitu loh. Jadi kita yang merasa diri kita itu, jadi ada orang yang sombong dalam kebodohannya. Orang yang berhenti mengenal Tuhan, mencari Tuhan, itu adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau belajar lagi, itu orang sombong. Karena Allah itu pun mau belajar. Bahkan dari binatang aja dia belajar. Kan dia memperhatikan gitu. Ketika dia berfirman kepada semua binatang. Dia taruhkan hikmat di dalam setiap mereka. Bagaimana mereka mempertahankan hidup mereka. Bagaimana melindungi anaknya. Dia perhatikan, saudara. Jadi itu kenikmatan bagi Tuhan. Kenikmatan bagi Tuhan itu bukan tempat yang nyaman. Bukan istananya kenikmatannya Tuhan, bukan. Kita ini kenikmatannya dia. Makanya saudara, dia itu begitu terpesona, saudara. Terpesona, Tuhan itu begitu terpesona dengan cara Maria mendengarkan dia. Dia terpesona dengan perempuan Samaria yang benar sudah hidupnya hancur gitu. Jadi saudara, karena Tuhan sudah menyelesaikan dosa gitu, baginya tidak ada dosa. Dia ini menutup matanya dari dosanya setiap manusia itu, saudara. Kalau kita ceritakan tentang perempuan Samaria, dia menutupi. Dia tidak memperhatikan bagaimana dosanya, bagaimana rusaknya dia, tidak. Tetapi dia memperhatikan masih adanya rohnya Allah itu di dalam perempuan Samaria ini. Gitu. Jadi Tuhan itu melihat tangisannya si perempuan Samaria ini ketika dia itu sendirian gitu. Dia mulai berpikir mungkin suatu saat, gimana ya nanti kalau aku sudah tua? Apakah aku tetap seperti ini? Apakah aku nggak bisa terlepas dengan nafsuku yang jahat ini? Gitu. Bagaimana nanti kan pasti dia perhatikan orang tua. Mungkin dia masih muda. Mungkin dia itu masih jadi incarannya orang. Dia berusaha menarik perhatian laki-laki. Kan ada memang seperti itu. Kan ada memang orang yang apa ya? Karena di ini ya, kayak diejek sama perempuan yang sudah bersuami gitu. Ada kasus seperti itu ya. Pendoa kami. Jadi dia benar-benar ingin menjatuhkan, merebut suami orang ini. Sama-sama pendoa, saudara. Bayangin, itu beneran saudara dia ngomong. Bahkan dia rela sampai sampai kalau nggak salah punya 2 anak gitu tanpa ikatan pernikahan. Itu nyata. Jadi makanya bisa saya jelaskan yang seperti itu. Jadi ada roh yang menungganginya gitu.
Tetapi kan ketika usianya mulai tambah, kan pasti kan akan menyadari gitu. Mulai akan berpikir, kamu akan terus nggak seperti ini. Jadi saudara, Tuhan itu bekerja, tahukah saudara? Ini mungkin yang kurang kita pahami. Bagaimana dia itu saudara, sebelum kita sampai kepada kita itu menerima pemahaman dari Tuhan, itu dalam perjalanan hidup kita, tahukah saudara? Dalam perjalanan hidup kita, dia itu tidak sembarangan saudara, membuat hal-hal yang pada akhirnya membuat kita tertarik kembali kepada Tuhan. Jadi saudara, di dalam masa perenungan kita inilah saudara. Jadi kalau saya tadi kasih gambaran perempuan Samaria itu, atau si Maria juga. Kenapa Maria sampai bisa memperhatikan Tuhan seperti itu? Itu saudara kalau saya boleh ini kan ya, bayangkan itu ya. Berkali-kali saudara Tuhan itu dia itu kagum kepada orang-orang justru di luar orang Yahudi gitu. Harusnya kan orang Yahudi lah yang mengenal Tuhan. Tetapi justru pada perjalanannya itu saudara, dia menemukan justru orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, orang-orang yang tidak percaya. Justru orang-orang itu bisa mengenal dia gitu. Dari cara mereka bicara. Dari cara orang itu menghargai dia. Lihat kepala perwira itu saudara. Kepala pasukan itu. Kan dia bilang, katakan sepatah kata saja Tuhan. Jadi dia melihat otoritasnya gitu. Dia menghargai. Dia kaget. Sama dengan perempuan Sirofenisia itu. Nah, jadi saudara, inilah sebetulnya yang sedang dikerjakan Tuhan dalam tahapan sekarang ini kepada kita. Kalau orang-orang di luar sana itu, mereka itu masih begini. Mereka mau ngikut Tuhan supaya mereka itu hidupnya itu diberkati gitu loh. Supaya mereka merasakan hadirat Tuhan. Supaya mereka itu melihat keluarga mereka bahagia. Supaya mereka tidak mengalami sakit. Jadi mereka mengikuti Tuhan itu ada maunya. Sehingga untuk yang seperti ini Tuhan akan biarkan. Kenapa Tuhan biarkan? Supaya menjadi kontras bagi kita. Supaya juga menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mau terus mengikut Tuhan sekalipun dia meninggalkan kita? Jadi ada ujian yang bisa berkali-kali kepada kita. Jadi saudara, ketika kita mengalami ujian seperti itu sebetulnya dia itu telah mulai mendapatkan kita sebetulnya. Jadi di dalam diri kita ini sudah ada satu hal yang terjadi gitu, yaitu kita telah ditaklukkan oleh Tuhan. Jadi ibaratnya saudara, seorang perempuan yang sudah ditaklukkan oleh pasangannya gitu. Dulu misalnya dalam hal ini ya, dalam hal misalnya ketika pacaran gitu ya. Kan ada orang yang istilahnya ketika sudah cinta mati gitu, orang itu bisa bunuh diri kalau tidak menikah dengan pacarnya ini gitu. Karena apa? Dia sudah, jadi
Jadi si perempuan itu pendamba gitu. Jadi dia itu tidak bisa teralihkan lagi. Nah, kira-kira cinta seperti inilah yang mau didapatkan Tuhan dari kita gitu. Jadi ketika Tuhan sudah mendapatkan ini, saudara. Jadi saudara, bagi kita itu ujian. Tapi menurut Tuhan itu adalah berkat bagi kita. Saya baca dulu lanjutannya ya. Jadi dari sini nanti saudara akan belajar saudara apa yang saya katakan tadi ya. Ya. Karena itu setelah aku memanfaatkan kemahirannya, yaitu setelah dia bekerja untukku selama beberapa waktu, dia sekali lagi jatuh ke tabiat lamanya. Ke tabiat lamanya. Ya. Jadi orang tidak berani menjelaskan bagaimana kehidupan Paulus yang sesungguhnya ketika dia bilang, aku manusia celaka. Kan Paulus kan tidak menceritakan kenapa dia itu menyebut dirinya manusia celaka. Kenapa orang tidak bisa memahami bahwa Paulus itu adalah pernah menjadi manusia berdosa, bahkan manusia yang paling hina. Berarti pasti dia melakukan dosa mungkin yang waduh parah sekali. Makanya sampai dia menyebut dirinya seperti itu, saudara. Tetapi karena di dalam diri manusia yang mengkultuskan Paulus, maka mereka membenarkan Paulus. Sehingga, saudara, orang ini atau orang-orang percaya ini yang punya gagasan di dalam pikirannya. Oh, kalau dia itu sudah hamba Tuhan, dia itu seperti ini, dia itu seperti itu. Gak mungkin dia kayak gitu. Dan ini juga lah yang membuat para hamba Tuhan juga menjaga image-nya. Sehingga membuat dirinya ini menjadi supaya dipuji oleh orang lain. Dia menutupi dirinya. Padahal dalam kesendiriannya. Dia bergumul tentang dirinya. Ada orang juga yang berani mengatakan demikian. Tetapi dia itu tetap tidak mau menjual, tidak mau turun dari tahtanya. Sedangkan Tuhan saja mengakui dirinya ketika dia bilang. Dia mengatakan gitu. Dia menyesal telah menciptakan manusia. Dia murka, dia marah. Kalau saudara baca perjanjian lama gitu. Dia sampai nggak peduli, saudara. Kalau tak ada orang yang masuk ke tanah perjanjian. Dia nggak peduli. Mau orang lain katakan, oh dia itu Allah yang hanya sanggup membawa keluar. Tapi dia nggak bisa bawa sampai kepada tujuannya. Tuhan nggak peduli. Bahkan dia itu sampai nggak begini. Sampai ketika dia bilang, awas Musa. Aku mau habiskan semua. Nanti keturunanmu dari kamu aja gitu. Artinya apa, saudara? Dia melanggar perjanjiannya dengan Yakub, tidak masalah. Supaya pemahamannya Yakub juga di alam roh. Itu benar-benar dikoncang juga. Gitu.
Sehingga orang benar-benar semua orang kudus sekalipun yang merasa sudah punya pemahaman tentang Allah, itu pun digoncang. Makanya ada istilah, sekali lagi aku menggoncangkan langit dan bumi. Semua orang yang ada di dalamnya. Jadi sorga pun digoncang, itu maksudnya. Orang-orang yang lagi beristirahat di alam roh itu pun digoncang. Membuat mereka itu harus memperhatikan Tuhan. Jadi ketika dia mengatakan seperti itu, saudara, semua orang yang sudah nyaman dalam pemahamannya akan Tuhan, sudah mengajarkan itu. Kalau ada orang yang berbicara tidak seperti yang saya sampaikan, terkutuklah dia. Itu kan Paulus. Tapi orang-orang zaman sekarang juga begitu. Mereka membuat doktrin. Kalau ada orang yang bicarakan keluar dari sini, itu bukan dari Tuhan. Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan menghakimi para rasul-rasul itu? Atau termasuk guru kita. Bagaimana kita tahu? Dan kenapa kita tidak mau mempercayai? Bukankah kita ini akan terus berlanjut hidup? Bagaimana Allah bisa mengajarkan hikmat-Nya kepada kita kalau Dia tidak berbicara mengenai kegagalan orang-orang sebelum kita? Bagaimana Dia mendapatkan kita? Untuk apa kita hidup kalau bukan supaya kita, generasi kita, lebih baik daripada generasi sebelumnya? Apa yang membuktikan Tuhan itu berhasil menjelaskan tentang dirinya, tentang hikmat-Nya? Kalau bukan Dia berbicara lebih tinggi kepada kita daripada kepada orang sebelum kita. Bagaimana kita bisa keluar dari kegagalan para pendahulu kita kalau Dia tidak berterus terang kepada kita? Itulah tujuan, saudara. Daripada Dia berbicara dari berbagai macam sudut, saudara. Itulah yang membuat, jadi ketika kita ini mulai bisa mendengarkan, bahkan orang yang paling berdosa sekalipun, saudara. Jadi itu diizinkan dihadapkan kepada kita. Supaya apa, saudara? Ketika kamu menghadapi jenis seperti ini, kamu mengetahui bagaimana aku bisa menghadapi iblis sebagai biang kerok dari semua ini. Supaya kamu bisa belajar, supaya kamu bisa tahu apa yang kualami ketika menghadapi semuanya kamu, kata Tuhan. Jadi kita berhadapan dengan langsung. Inilah tujuannya kita hidup, saudara. Jadi tujuan kita sudah lain. Tujuan kita bukan kenyamanan hidup lagi. Tujuan kita bukan supaya orang lain mengagumi kita. Bukan, jauh lah itu. Tujuan kita adalah mengenal Dia. Lanjut ya. Dan meskipun Dia tidak membangkang terhadap firman-Ku secara langsung, Dia tidak menaati bimbingan
batinia, dan pencerahanku. Sehingga semua yang sudah dia lakukan di masa lalu menjadi sia-sia. Dengan kata lain, mahkota kemuliaan yang dibicarakannya, nah ini, telah menjadi perkataan kosong hasil imajinasinya sendiri. Nah bayangin. Buku-buku rohani tidak bisa berani mengatakan seperti ini. Karena mereka belajar dari Paulus. Nggak berani. Hanya firman Tuhan yang berani. Kenapa saya berani membacakan ini kepada saudara? Kenapa? Karena sudah waktunya. Dan itulah yang saya katakan. Orang yang mengalami penghakiman Tuhan akan bisa mengucapkan apa yang seharusnya Tuhan ucapkan. Jadi dalam hal ini saudara, seorang yang tidak ditaklukkan Tuhan, yang sudah seorang yang belum ditaklukkan oleh Tuhan, dia akan menjadi pemberontak. Dia akan mengucapkan perkataan yang tidak seharusnya. Dia tidak akan berani mengucapkan perkataan yang seharusnya dia ucapkan. Ini orang yang tidak tunduk dalam gagasannya dia. Ini orang yang termasuk keras kepala. Makanya saudara, terhadap teman-temannya Ayub, kalau saudara lihat di situ saudara, teman-temannya Ayub itu yang datang menghibur, yang datang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan marah dan murka terhadap mereka. Jadi saudara, kalau kita itu saudara tidak mau menerima perkataan yang baru dari Tuhan, kita akan menjadi objek murkanya Tuhan. Saudara, orang yang mengerti tentang, mengalami tentang Tuhan, mendengarkan perkataan ini, dia tidak akan lari dari Tuhan. Sekalipun Tuhan mengucapkan seperti itu. Karena tujuannya Tuhan pun membuat kita menjadi objek murkanya, tetap intinya kasih. Lihat ya. Bahkan sampai hari ini, dia masih berada dalam penghakimanku, di dalam penahanan ikatanku. Saudara bisa lihat itu? Berarti orang-orang kudus sebelum kita pun belajar dari firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya Tuhan katakan, mulai hari telah tiba waktunya dan sudah tiba orang-orang yang dalam kuburan akan mendengarkan suara anak Allah. Kapan mereka mendengarkan? Sama seperti kita. Mereka itu ketika memandang Tuhan, mereka enggak memandang Tuhan itu dalam wujud, mereka lihat. Bukan. Sama seperti kita ini sekarang. Yang kita lihat adalah perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Jadi yang saudara dengarkan selama ini, saudara. Sekalipun saudara, manusia yang hina ini, saudara, yang buka mulut ini, yang masih belajar sama-sama seperti kita, saudara. Tetapi dia itu kayak gini loh, saudara. Dia itu
Dengan hikmatnya, dia menutupi semua dalam posisi kita seperti ini mendengarkan firman Tuhan. Dia tutupi demi dia itu bisa menyampaikan hikmatnya. Dari mana saudara dengarkan suara Tuhan? Dari yang saudara dengarkan ini, saudara. Dan ketika nanti saudara juga bicara, maka kalau orang merendahkan dirinya, maka saudara juga bisa menyampaikan firman Tuhan. Tergantung seberapa banyak saudara menundukkan atau ditaklukkan oleh Allah itu sendiri. Disinilah saudara kita melihat Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Ketika apa? Saudara menaklukkan akal budi saudara. Mau diajar. Ketika saudara berani keluar dari Alkitab. Ingat, bukan berarti itu tidak perlu. Kita perlukan itu pelajaran dari mereka semua. Itu seperti mereka bicara. Tetapi orang-orang itu pun pengen mendengarkan hikmat Allah melalui mulut kita ini. Itulah yang membuat mereka bangga punya keturunan kita. Makanya dikatakan yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Jadi dari pemahaman kita akan hidup mereka, dari kekaguman kita, berubah ketika yang sempurna itu datang. Tuhan yang sudah sempurna, yang sudah pernah menjadi manusia, dia datang katanya. Maka yang lama ini harus dilupakan. Karena sudah datang yang sempurna. Yang sempurna Tuhan itu. Kita masuk ke zaman yang baru. Kita bisa memahami. Saya bisa bicara seperti ini, saudara. Itu adalah hasil dari ketelatenan dia terhadap kita. Itu adalah hasil ketika kita itu menaklukkan diri kita. Ini upah, saudara. Ini berkat. Inilah sebetulnya mahkota kehidupan. Bahkan kalau boleh dikatakan, kenapa dikatakan mahkota kehidupannya itu hanya imajinasi, mahkota kemuliaan hanya imajinasi? Karena dia itu coba membayangkan bahwa jadi dia itu hanya pada posisi, dia itu sebagai pelayan, sebagai hamba. Padahal dia mengangkat kita sederajat dengan dia. Artinya sederajat gini. Dia itu mau kita itu punya pemahaman seperti pemahamannya dia. Karena hanya ketika kita bisa punya pemahaman seperti dia, makanya akan dapat langit baru dan bumi yang baru. Kalau langit lama dan bumi yang lama itu tercipta dengan perkataan. Tapi kalau langit baru dan bumi yang baru itu tercipta atau terbangun lewat kehidupan kita yang sudah lewat ujian. Makanya bahan-bahan untuk membangun Yerusalem baru atau kota Yerusalem baru itu adalah hidup kita. Makanya itu dari permata ini, permata itu. Itu lahir dari proses yang sakit untuk menjadi permata-permata itu, saudara. Makanya dikatakan menjadi tiang, menjadi sokong guru, gitu. Menjadi tiang yang menyangga, dia tidak akan keluar dari situ katanya. Dia akan dikaruniakan batu putih katanya. Jadi itu bukanlah benda-benda materi,
benda-benda mati, bukan. Kita ini jadi batu-batu hidup katanya. Itulah pembangunan kota yang baru itu. Dan dia turun dari sorga, turun. Tidak begini, turunlah, jadilah. Bukan. Kalau langit yang lama, jadilah. Tapi langit baru dan bumi baru, itu adalah kehidupan itu sendiri. Makanya sekarang saudara, orang itu kayak pengen kembali ke zaman dulu. Sebelum adanya teknologi yang merusak. Orang sering menceritakan tentang permainan-permainan yang sederhana yang dulu. Itu sangat indah. Kira-kira saudara, jadi semua dunia ini itu ditunggang balikkan katanya. Dengan sekarang ini saudara lihat, saking terjepitnya Rusia itu, udah mulai dinaikin intens itunya kan, ancamannya. Makanya katanya Amerika mulai jadi begitu parade senjata nuklir dia, Amerika mulai tarik diri katanya. Tetapi saudara, kalau Tuhan mengeraskan hati Putin, gimana? Nah, coba sekarang ini, kamu kan ego sekali kan? Ya, emosi dia, nggak seimbang gitu. Tapi tahukah saudara, si jahat itu gini. Ketika ada seperti itu, udah habis-habis sekalian katanya. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan bisa berubah kapan saja. Supaya kita tahu, semua permainan ini ada dalam skenario Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan pemahaman kita. Supaya kita nggak kecewa dan menolak Tuhan. Oh, kita sedang dibawa masuk ke pengertian itu. Perhatikan ya. Masih ada waktu ya. Jadi dia masih berada dalam penghakimanku, dalam penahanan ikatanku. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa siapapun yang menentangku, dalam tanda kurung, dengan menentang bukan hanya diriku dalam daging, tetapi yang lebih penting menentang firmanku dan rohku, yang berarti menentang keilahianku. Jadi dari sini saudara bisa belajar ya. Lihat, siapapun yang menentangku. Jadi dia bukan hanya menentang Tuhan dalam kemanusiaannya, tapi menentang dalam firman, dalam rohnya. Jadi perhatikan itu, dia sedang menjelaskan dirinya seutuhnya. Makanya saudara, saya katakan berulang-ulang, ini saudara, tak ada manusia yang berani, yang bisa mengatakan perkataan ini. Tak ada. Dan kalau kita bisa mendengarkan perkataan ini saudara, dan kita memahaminya, itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Dan di sini harusnya kita mengatakan haleluya, puji Tuhan. Karena kita melihat firman Tuhan. Mendengarkan Tuhan berbicara, berterus terang. Tuhan sedang berterus terang hari-hari ini bagi kita. Dia sedang ngomong apa adanya. Jadi disinilah kita boleh mengatakan
Tuhan sedang menampakkan diri kepada kita. Jadi untuk mendapatkan pengalaman Tuhan menampakkan diri, itu dibutuhkan kerendahan hati, kesucian hati. Kita suci karena Tuhan suci. Kita kudus bukan karena usaha kita menjadi kudus, tapi karena kita percaya Tuhan itu kudus. Disitulah kekudusannya itu, saudara. Secara roh itu. Tadi masih perkataan. Tetapi secara roh. Begitu ada orang yang mempercayai firman Tuhan. Disitulah orang itu dikuduskan oleh kekudusannya. Kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Kita kudus karena dia kudus. Kita kudus, kita suci, kita rendah hati. Kita punya hidup. Karena hidup itu tinggal di dalam kita. Kita punya hikmat. Karena sang hikmat itu tinggal dalam kita. Pikiran kita itu bisa dicernihkan. Karena kita mau menerima pikiran-pikiran Allah. Mata kita sekarang itu selaputnya itu diangkat oleh Dia. Karena kita sudah memandang Tuhan. Kita bisa melihat dengan jelas. Jadi ketika kita melihat orang lain pun, saudara. Sekarang. Wow. Kasih di dalam kita mulai bertumbuh. Tidak seperti yang dulu. Menerima penghakimanku dalam daging mereka. Ketika rohku meninggalkanmu, engkau jatuh terjerembab. Langsung menuju dunia orang mati. Perhatikan saudara, kata-katanya ini saudara. Dan meski tubuh dagingmu berada di bumi, engkau seperti seseorang yang sakit jiwa. Engkau telah kehilangan nalarmu. Dan segera merasa seolah-olah engkau adalah mayat. Sehingga engkau memohon kepadaku untuk segera membunuh dagingmu. Tahukah saudara? Inilah yang terjadi saudara. Kalau seseorang sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara bisa lihat saudara para hamba Tuhan. Mungkin saudara akan berkata, kok bisa ya seperti itu? Dia mengucapkan firman Tuhan. Tapi dia tidak bisa menghidupi firman Tuhan itu. Dan dia tetap merasa kalau dia masih tetap normal hubungannya dengan Tuhan. Tapi sebetulnya saudara sudah tidak ada kehidupan. Sudah tidak ada Tuhan. Tetapi ketika dia berbicara, kadang-kadang orang bisa melihat, wow, tapi ternyata orang itu tidak mengalami Tuhan lagi. Kehilangan nalar katanya. Seperti orang sakit jiwa. Sebagian besar darimu yang memiliki roh sangat menghargai semua keadaan ini. Dan aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Di masa lalu ketika aku bekerja dalam kemanusiaan yang biasa, kebanyakan orang telah mengukur diri mereka sendiri terhadap kemurkaan dan kemegahanku. Dan telah mengetahui sedikit hikmat dan watakku sedikit. Saat ini aku berbicara dan bertindak langsung dalam keilahian. Dan masih ada sebagian orang yang akan melihat kemurkaan dan penghakimanku dengan mata kepala mereka sendiri. Selain itu, pekerjaan utama dari bagian kedua pada zaman penghakiman bertujuan untuk membuat semua umatku mengetahui perbuatanku dalam daging secara langsung dan membuat engkau semua melihat watakku secara langsung. Jadi saudara, kita bisa melihat ini ketika kita itu mengalami penghakiman atau penghajaran.
Inilah yang dialami oleh orang-orang itu yang mengalami penganiayaan sampai hebat itu, saudara. Disitulah dia ditaklukkan. Namun karena aku berada dalam rupa daging, aku memikirkan kelemahan engkau semua. Harapanku adalah bahwa engkau semua tidak memperlakukan roh, jiwa, dan tubuhmu sebagai mainan, tanpa pikir panjang menyerahkannya kepada iblis. Nah, disinilah saudara, dari dia itu menampakkan diri kepada kita. Hasilnya adalah kita itu benar-benar akan sangat menghargai seluruh keberadaan kita ini. Disinilah kita menyadari kita ini tidak akan lagi menyerahkan seinci pun dari seanteronya kita ini, roh, jiwa, tubuh, bahkan nyawa kita ini untuk ditipu oleh si jahat. Berapa kalimat lagi ya? Lebih baik menghargai semua yang kau miliki dan tidak memperlakukannya seperti permainan. Karena hal-hal semacam itu berhubungan dengan nasib engkau semua. Apakah engkau semua benar-benar mampu memahami arti sebenarnya dari firman-Ku? Apakah engkau benar-benar mampu memikirkan perasaanku yang sebenarnya? Nah, disinilah saudara, dari proses penghajarannya ini saudara, disinilah kita jadi mengerti esensinya Tuhan itu, saudara. Jadi dari semua perkataan itu, saudara, ketika saya melihat, oh, ternyata memang Allah itu hebat sekali. Di dalam penghukuman, di dalam kutukannya pun masih ada kasih, saudara. Sekarang kita jadi memahami kenapa ketika dikatakan, ketika diusir dari Taman Eden, ternyata itu jalan untuk manusia bisa menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau dulu anggapan kita negatif, kita menyalahkan Adam dan Hawa. Sekarang, saudara, tidak demikian lagi. Ketika kita masuk lebih dalam. Apakah engkau semua bersedia menikmati berkat-Ku di bumi? Berkat yang serupa dengan yang ada di sorga? Yang kan, saudara? Betapa, saudara, kita itu selalu merindukan sorga, sorga, sorga. Tapi, saudara, kita lupa kalau kerajaan sorga sudah turun ke bumi. Tuhan ada di sini, ada di dunia orang hidup ini, saudara. Dia berjalan-jalan bersama dengan kita, makan bersama dengan kita, hidup bersama dengan kita, bercengkerama bersama dengan kita. Oh, bersahabat, bermain dengan kita. Bercanda dengan kita. Di tengah kita lagi galau sekali, dia masih bisa berkelakar, saudara. Dia masih bisa lucu-lucuan dengan kita. Di saat yang paling menegangkan sekalipun, kita masih bisa tertawa. Kita masih bisa minum kopi dengan Tuhan. Tidak bisakah mukamu bersuka cita kalau engkau berbuat baik? Katanya terhadap Kain yang lagi panas hatinya. Tidak bisakah kamu meminum kopimu, kata Tuhan sama Kain. Tapi Kain dikuasai oleh panas hati. Seperti itulah kita, saudara. Ketika kita lagi genting menghadapi kehidupan ini. Ketika kita memikirkan penderitaan kita. Kita lupa bahwa Tuhan ada di samping kita. Kita angguri Tuhan, saudara. Kita lupa bersuka cita. Kita lupa makan. Kita tidak menjaga perkataan kita. Kita dikuasai oleh panas hati kita. Ketika orang lain menjengkelkan kita. Kita lupa memandang Tuhan. Kita sampai melupakan Tuhan yang sedang memperhatikan kita. Bahkan Tuhan sedang bicara, kita nggak mendengarkan Dia.
Baik, saudara. Saya tandain di sini. Nanti malam kita lanjutin. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, bagimulah segala kemuliaan Tuhan. Untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Terima kasih. Tuhan memberkati.